Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan Sobat Kicau ya. Sekaligus di dalam video ini adalah edukasi. Nah, kemarin dia mengatakan, Om tolong buatin video tentang lolohan dari usia panen 7 hari sampai usia ketika dia sudah 30 hari atau sudah siap jual. Nah, jadi di sini Sobat Kicauannya durasinya panjang ya, tetapi kalian perlu simak ya. Cara kami berbeda mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, di sini kita lihat dulu Sobat Kicauannya, di 3 kandang ada yang menetas Sobat Kicauannya. Nah, ini kandang nomor 5 sudah menetas Sobat Kicauannya. Kemudian kandang nomor 6 juga menetas. Nah, kandang nomor 2 juga menetas. Jadi kita mendapatkan 3 kandang untuk periode minggu ini yang menetas. Nah, mudah-mudahan di kandang lain juga menyusul menetas, karena ada posisi mengeram, ada juga yang posisinya juga sedang penjodohan baru ya, terah-terah yang baru. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya, karena ini channel kami yang kedua. Di channel kami yang pertama 700 video sudah kita buatkan, isinya full edukasi, full ilmu. Nah, di channel yang kedua ini insya Allah akan lebih dari itu. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan ragu untuk subscribe channel kami yang kedua ini ya, karena di sini akan full ilmu, full edukasi, dan juga full penjualan, full hasil panen. Nah, jadi kita kebiasaan dari dulu intip glodok Sobat Kicau Mania apabila ada yang menetas ya. Jadi sekarang ini posisi menetas itu di minggu ini saja hampir serentak hitungan hari selisihnya ini ya, 3 kandang. Jadi ada 1, 2, 3 kandang itu yang menetas hampir serentak, hanya selisih hari. Nah, ini kita tampilkan di sini agar kalian paham. Nanti kita ambil 1 ekor saja ya sebagai sampel untuk kita praktekkan cara meloloh dari usia panen 7 hari sampai dia besar sampai usia 30 hari sampai siap jual. Kita ambil 1 saja nanti. Nah, Sobat Kicau Mania, kami jelaskan kandang kami sekarang ini posisi 7 kandang semuanya terah prestasi. Sudah ada nama masing-masing kandang. Jadi kalau di Murai Batu itu harga sesuai kualitas Sobat Kicau Mania. Ada teman-teman kita, ada komentar netizen yang mengatakan, "Bang, harga Murai Batu sudah murah. Gudangnya Murai Batu di sana." Nah, silakan kalian berpendapat ya Sobat Kicau Mania. Tetapi bagi kami penghobi ya, bagi kami yang suka kegantangan, itu nomor 1 adalah kualitas, harga sesuai kualitas. Kenyataannya di penangkaran kami harga 2 juta, 2.500.000 posisi antri untuk trotol jantan. Nah, sedangkan untuk trotol betinanya hampir juga posisi antri, karena banyak peternak di kota kami, peternak-peternak baru, juga peternak-peternak senior, teman-teman Sobat Kicau ya, membeli ya trotol betina kami. Itu hampir inden juga sebenarnya untuk anak-anak tertentu, terah-terah tertentu. Nah, di sini juga ada anakan murai batu terasupa, kemudian anakan murai batu B2, B3, itu yang kita berikan nama waktu kita pertama ternak dulu ya, karena sudah banyak moncer di lapangan, maka mereka itu hafal ya, kandang B2, kandang B3. Waktu itu masih pisah satu-satu. Sekarang B2 dan B3 itu udah pecah, udah kita ternakkan rata-rata terah B2, B3. Sekarang terah B2, B3 sudah banyak nama di Latber, Latpres sampai Ipen Cup. Oleh karena itu kami membuat bibit-bibit baru ya, anakan hasil ternakan sendiri ya, betina-betina gadis, betina pastol itu sekarang sudah pada produksi di kandang kami. Maka dari itu terahnya rata-rata hampir terah B2 dan B3. Nah, untuk mempertahankan kualitas Sobat Kicau Mania, makanya kami ada lolo induk, lolo tangan ya. Walaupun lolo tangan itu kita bisa menjamin anakan murai batu kita yang rawat itu benar-benar full app ya. Tidak sembarangan kita melolo dengan pur-pur instan, tidak seperti itu. Justru kita meracik ya. Kalau ingin pur instan kita tidak beli, kita bisa meracik sendiri. Pola makan kami akan kami bagikan di video ini. Nah, ada juga untuk lolo indukan, itu untuk menjaga kualitas. Kadang-kadang pembeli suka yang agak sedikit liar ya, kita buat lolo indukan sampai 1 bulan bahkan 2 bulan. Nah, ini sudah kita ambil 1 Sobat Kicau Mania, kita panen 1, kita buat dia ini untuk sampel lolo tangan ya. Nah, dari usia sekarang ini usianya sudah 7 hari, kita akan bawa ke depan ya. Nanti di depan saja kita akan bongkar triknya, kemudian full edukasinya ya, tips-tips dan bahan-bahan yang kita pakai, apa saja pakai racikannya, agar trotolan ini bisa sehat, bisa bugar seperti yang kalian lihat.
Nah, banyak juga teman-teman yang mengatakan ya trotolannya besar-besar bang, super-super gemuk-gemuk, tidak nyilet. Nah, maka dari itu kita akan bongkar ya sedikit saja ini triknya ya, pola makannya seperti apa. Tapi kalau untuk pola makan racikan, sebenarnya sejujurnya kita katakan itu banyak sekali sobat kicau mania. Tidak hanya satu dua ya, full racikan itu banyak. Kadang-kadang kita meracik pakan sendiri untuk di peternakan kita. Nah, itu untuk menjaga mutu dan kualitas agar anakan murai batu ini tidak sakit, tidak nyilet walaupun di loloh tangan. Dan di loloh tangan pun ada triknya biar dia ini tidak jinak, tidak ngembang-ngembang, tidak ngeleper-ngeleper sayapnya ketika kita masukkan tangan. Nah, di video-video yang lain kalian boleh lihat ya, tidak ada yang seperti jinak untuk kita trotolan di sini. Nah, itu dikarenakan kita sudah melatihnya dari usia 20 hari itu sudah kita latih, dia harus mengambil sendiri dari sumpit. Nah, mereka ini tidak ada yang ngembang-ngembang jinak ya. Jadi hasilnya juga seperti lolo indukan super-super. Selain itu memang genetiknya big ya. Ini usia rata-rata 1 bulan dan 2 bulan. Bagaimana menurut kalian? Kalian tertarik? Silakan chat di WA kami. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu sobat kicau mania. Kita akan mulai persiapan untuk lolo tangan. Kita akan mempersiapkan bahan-bahan kita banyak sekali. Namun yang kita pakai hanya sedikit saja ya, beberapa produk saja yang kita pakai. Nah, kita andalkan, kita racik. Nah, di sini kita tegaskan sobat kicau mania, kalau kalian panen, kalian harus cek dulu anakan murai batu kalian itu apakah ada yang sakit, apakah ada yang cacat ya. Tujuannya apa? Kita tidak bisa menyalahkan pakan yang kita berikan. Maka dari itu setiap kita tarik dari glodok, kalau kalian lolo tangan, kita sarankan kalian harus cek matanya, kepalanya, kakinya, apakah ada yang patah atau jarinya bengkok atau cengkrong. Itu semuanya harus kalian cek. Jangan nanti ketika dia besar, oh ini dikarenakan pakan. Enggak, bukan seperti itu. Kadang-kadang kita tidak mengecek sobat kicau mania. Jadi pakan yang kita berikan ini semuanya bermutu, berkualitas. Nah, di sini kami sampaikan kami tidak di endorse, tapi kami memakai produk-produk yang andalan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa bahan. Yang pertama kita pakai Super Pit Red, kemudian pur leopard kuning dan hijau, madu dan rumput laut. Kemudian tepung mineral tetap kita pakai. Boleh juga pur lolohan itu bisa pakai pur kucing, boleh juga dengan pelet lele. Nah, itu boleh semua. Nah, kemudian untuk ekstra puding kita pakai hanya 2 macam, yaitu kroto dan jangkrik. Nah, ini akan kita aduk-aduk, kita ratakan, kita kombinasikan jadi satu adukan. Nah, sebenarnya kalau kita panen semua lolo tangan ini repot sobat kicau mania, karena stok yang ada sekarang ini saja ya, di depan kita ini ada 25 ekor, di belakang sudah pada menetas lagi ya kan, poinnya 3. Nah, itu tambahannya jadi berapa itu? Kalau kita lolo tangan semua repot. Maka dari itu kadang-kadang kami ada yang lolo tangan, ada yang lolo indukan. Nah, 2 bulan saja kami tidak lakukan penjualan. Misalnya ini semuanya akan menumpuk di rumah ini, bisa 20 ekor lebih sampai 30 ekor. Bahkan kalau 3 bulan kalau kita tabung, kita taruh di rumah ini semua nggak muat lagi sobat kicau mania. Maka dari itu kadang-kadang kita ada penjualan cepat sistem borong, ada juga yang pull inden ya. Kita berharap agar mereka itu ketika usia 1 bulan 2 bulan silakan jemput atau pengiriman. Nah, kemarin kita juga pengiriman ke Jakarta, Jabodetabek, Jateng. Insyaallah untuk bulan Oktober ya, hitungan kita itu ada supir kita ya, supir baru itu bisa pengiriman ke Jatim. Insyaallah ini untuk pelanggan-pelanggan di Jatim silakan ya, chat saja kalau kalian minat. Produk yang kita pakai ya tepung mineral. Kalian bisa baca di balik kemasan, nggak perlu kita jelaskan, di sana sangat jelas tulisannya ya. Bagus sekali manfaatnya itu. Nah, itu untuk mencegah lumpuh, semuanya ada. Nah, vitamin yang kita pakai juga kandungannya di Super Pit Red itu banyak, bagus-bagus ya, protein, gizi protein. Makanya kalau anakan murai batu itu bisa sehat, bisa gemuk, bisa bugar, itu tandanya dia sehat dari pola makan yang kita berikan. Nah, kemudian jangkrik juga membawa asupan. Seringkali kita sampaikan di channel yang lama, channel yang baru, jangkrik kami memakan asupan berbagai macam puracikan kita berikan ke jangkrik. Jadi jangkriknya itu membawa gizi, protein dan lain-lain sobat kicau mania. Asupan kalsiumnya juga masuk, semuanya kita racik. Nah, langsung saja kita aduk ya. Untuk usia 7 hari ya kita sarankan teksturnya agak sedikit lembut ya. Nah, teksturnya seperti ini. Nah, kemudian bisa kita aduk dengan kroto dan juga jangkrik. Jangkriknya bergizi yang kita racik pola makannya. Sehari-hari harus diracik untuk pola makan jangkrik itu.
Nah, kalau di peternakan kami jangkriknya itu tidak ketinggalan, pola makan itu harus ada setiap hari untuk jangkrik, sehingga jangkriknya itu gemuk-gemuk, membawa asupan gizi dan protein bagus untuk anakan murai batu. Nah, di sini juga kita tampilkan boleh kalian pakai pelet lele ya, tetapi kita tidak pakai untuk hari ini ya. Nah, sedikit cerita untuk pelet lele ini, kandungan proteinnya bagus, tinggi sobat kicau mania, harganya murah. Satu toples itu Rp2.000. Boleh kalian tanya ke depot burung atau depot pakan ayam. Nah, ini fokus saja kita ke sini membuat adukan sobat kicau mania. Di sana juga ada ebot pit super N ya. Boleh kalian tetes itu 3 tetes dalam satu cepuk itu. Boleh dicampur. Ebot pit itu dicampur 3 tetes, kemudian super N 3 tetes untuk antisipasi di cuaca ekstrim. Nah, untuk jangkrik kita patah-patahkan kakinya, kemudian kepalanya dicopot. Jadi kita berikan itu per jangkrik saja ya. Boleh 5 atau 3 ya untuk satu ekor itu. Tetapi belum tentu dia menghabiskan semua. Kadang-kadang anakan murai batu yang lapar bisa makan sampai habis. Kadang-kadang hanya beberapa suap. Lalu dia jam lagi mau istirahat, mau tidur. Nah, begitulah cara melolo usia 7 hari. Jadi harus sabar dan ditunggu. Durasinya itu kadang-kadang bisa 15, 20 menit, 30 menit dia udah bangun, minta makan lagi itu. Sampai usia dia menginjak 11 hari, 12 hari. Sampai dia ini turun gelodok kalau untuk dilolo indukan. Kalau untuk dilolo tangan sampai dia belajar nangkring. Belajar nangkring dia sulit makan sobat kicau mania, tetapi di sanalah kita bisa melihat susahnya induk murai batu itu melolo anakannya kalau dilolo indukan. Kalian bisa cek ya, kalau kalian lolo indukan susah dia ngelolo, apalagi kita ya, karena dia asik main, ingin belajar terbang, ingin belajar nangkring. Nah, jadi pola makan seperti ini, kita berikan jangkrik itu hanya 4 atau 5 ya. Itu hanya untuk persiapan saja. Namun lebih banyak kita menggunakan tekstur yang lembut ya. Adukan pur tadi itu yang kita andalkan untuk kita lolo. Sampai dia ini usia 15 hari ya, sampai usia 20 harian boleh dipakai cara seperti ini. Jadi perlu kalian ingat sobat kicau mania, teksturnya harus lembut ya. Memang lama kita mengaduknya seperti ini. Jadi kita mendapatkan itu sama rata nanti untuk pakannya itu, pakan racikan itu sama rata ya. Jadi manfaatnya bercampur semua dalam satu adukan. Nggak usah khawatir sobat kicau mania, ini produknya ini terjamin ya, bagus, mutunya bagus. Tinggal kita meracik saja sesuai kebutuhan. Jadi kita harus memahami ini fungsinya apa satu produk ini. Kemudian produk yang lain juga fungsinya apa. Kalian lihat aja di balik kemasan, kandungannya apa, vitaminnya seperti apa. Ya, boleh diracik. Nggak ada yang nggak boleh. Nah, jadi untuk di peternakan kami hobi meracik sobat kicau mania. Dari mulai penjodohan itu pakai racikan semua ya, rata-rata itu. Untuk pemberian app-nya ke jangkrik itu juga diracik, banyak sekali yang kita pakai ya. Makanya hasilnya itu bisa stabil karena kita memperhatikan kebutuhan murai batu itu. Jangan sekedar app saja, sekedar jangkrik saja, itu agak kurang, nanti hasil produksinya agak kurang. Boleh kalian buktikan. Karena mereka juga butuh asupan vitamin, gizi, protein dan kalsium. Tidak hanya sebatas ekstra puding seperti jangkrik saja. Nah, kalau dia sudah kita lolo tidak mau lagi ya, itu tandanya dia sudah kenyang. Nggak usah kita paksa ya, biarkan matanya terpejam lalu kita tutup pakai kerodong saja. Nggak usah kita pakai inkubator atau kita berikan lampu, nggak usah itu sobat kicau mania. Cara kami tidak seperti itu ya. Rata-rata cara kami pakai kerodong tebal aja cukup kok. Terkecuali musim hujan berhari-hari, hari ini, besok, besoknya lagi hujan terus, cuaca dingin, suhu sangat dingin, bolehlah kalian pakai lampu atau masuk inkubator. Tapi kalau cuacanya normal, untuk apa pakai lampu? Lampu itu juga nanti kalau kepanasan matanya pedih, bisa berair sobat kicau mania. Itulah kenyataannya. Apalagi kalian tidak tahu berapa watt yang kalian pakai. Kemudian ketinggian lampu itu di atas kepalanya berapa. Coba kalian pikirkan betapa panasnya. Apalagi kalian kerodong full, kerodong tebal, lampunya ada menyala di sana. Nah, itu membahayakan sekali kalau menurut kami untuk matanya. Jadi kita menjaga matanya agar jangan katarak ya. Jadi pakai normal-normal saja, pakai kerodong tebal saja cukup kok. Nah, ini kita gantung setelah selesai ceritanya ini. Setelah selesai kita gantung saja di dekat masteran atau di dekat anakan murai batu yang lain. Nah, bisa full kerodong, bisa juga buka kerodong sedikit untuk ruang udaranya. Yang penting ada udaranya, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas ya. Boleh di luar rumah atau di dalam rumah. Nah, kita sarankan di dalam rumah saja. Biasanya kalau di luar rumah dingin cuacanya.
Nah ini bisa kita tunggu sambil duduk ngopi sobat kicau mania. Kita tunggu sampai dia ini bunyi. Nanti dia bunyi sendiri manggil, itu tandanya lapar. Kesempatan kita untuk menyuapnya lagi. Seperti itu saja setiap hari. Jadi kesibukan untuk lolo tangan ini ya bisa-bisa nggak keluar rumah sobat kicau mania. Kita bisa-bisa nggak mikirkan kepentingan kita di luar ya. Fokus benar-benar di rumah. Fokus benar-benar di peternakan. Repot ya. Nah, jadi dapat disimpulkan, mudah-mudahan kalian mengerti pola makan usia 7 hari, kemudian 15 hari, kemudian 20 hari, 22 sampai 25 hari, cara kami seperti ini, sama. Nah, untuk usia ketika dia 20 hari nanti ya, boleh kita fokuskan sama pur saja, nggak usah extra puding. Seperti kroto tadi nggak usah diaduk, boleh. Fokus pur untuk pengenalan karakter ya, karakter aneka pur. Boleh pur berwarna hijau atau berwarna kuning, fokus karena matanya udah bisa ngelihat, nanti dia hafal warna pur itu. Nah, boleh kita tambah sedikit ya tepung mineral ya untuk asupan kalsium mineralnya agar dia ini kakinya kuat. Jadi kalau jatuh nggak langsung mudah patah gitu. Jadi tulangnya kuat, kakinya kuat, cengkeramannya kuat. Nah, tujuan seperti itu. Kita aduk saja ini. Boleh tanpa kroto boleh ini kalau usia 20 hari ke atas. Nah, namun ada triknya nanti agar dia ini jangan manja-manja ya. Ada triknya nanti untuk cara menyuap atau cara melolohnya memakai sumpit ini. Nah, dikarenakan durasinya agak panjang, ini susah kita untuk menjelaskannya ya. Jangan terlalu rapat penjelasan ini, nanti kalian nggak fokus. Sesekali kita juga break ya, istirahat sebentar untuk ngambil napas. Nah, pola makan ini kalian lanjutkan saja sobat kicau mania sampai dia ini nangkring di usia 12, 14, 15 ya, sampai 20 hari boleh dilanjutkan. Bahkan sampai 25 hari silakan ya. Adukannya itu boleh kalian kurangi kroto atau tidak pakai kroto di usia dia mulai nangkring, usia 15 atau usia 20 harian. Matanya sudah bisa melihat ya, bisa membedakan tekstur warna. Jadi kesempatan kita juga untuk mengenali pur pada saat itu. Rata-rata cepat makan pur itu dikarenakan usia 20 hari memang lebih banyak tekstur kita berikan itu tekstur yang jenis-jenis dari pur. Ekstra pudingnya kita kurangi, jadi dia hafal warna hijau. Selalu kita suap warna hijau. Nah, jadi dia hafal nanti purnya warna hijau. Bisa pakai pur leopard saja sebenarnya. Nah, kalau dia sudah kenyang jangan dipaksa sobat kicau mania, kita tutup lagi ya. Kita tutup pakai kerodong, kemudian kita taruh di dalam rumah. Nah, jadi pola makannya rinciannya masih tetap ya, pur leopard hijau, leopard kuning, kemudian kita bisa juga pakai super pit red, kemudian boleh ditambahkan ekstra puding seperti jangkrik dan kroto, diaduk di dalam produk itu ya kan, aduk semua, dicampur semua produk itu. Nah, boleh juga kita tambahkan tepung mineral. Nah, ini di hadapan kalian usianya sudah 20 hari ke atas. Pola makannya masih sama, namun ada cara dan trik yang berbeda kita lakukan, kita tunjukkan di video ini. Jadi kita tidak menyuapnya langsung, sesekali ya kita suap langsung ke mulutnya, sesekali juga kita main-mainkan, kita diamin, biarkan dia ngambil sendiri. Tujuannya apa? Jangan dia manja-manja nanti sampai besar tidak jinak. Makanya banyak teman-teman kita itu yang bertanya sobat kicau ini, Om kenapa ya usia udah 30 hari dia manja-manja? Itu akibatnya kalian selalu memanjakan. Coba kalian perhatikan di lolo indukan. Usia seperti ini indukannya tidak langsung menyuap ke dalam mulutnya ya. Dia diam matung dulu induknya itu ya. Bisa nggak anaknya ini ngambil sendiri? Kalau nggak bisa dia bantu, dia mainkan ya. Mau dia suap dia tarik lagi. Kemudian kalau anaknya benar-benar lapar udah jerit kelaparan nggak bisa ngambil itu jangkrik, maka dia suap. Begitupun dengan cara kita melolo pakai sumpit. Kalau dia benar-benar buka parunya ingin seperti makan kelaparan ya udah kita suap saja sobat kicau mania. Kadang-kadang dia bisa ngambil sendiri, itu maksud kita. Maka dari itu biarkan dia ngambil sendiri di sumpit itu agar dia bisa cepat mandiri. Nah, jadi ini adalah trotol betina sobat kicau mania. Nggak apa-apa kita buat dia sedikit jinak, kita paksa dia makan ya manja-manja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk trotol jantan, saran kami jangan terlalu dimanjakan pakai sumpit itu, biarkan dia ngambil sendiri. Kemudian kita tinggalkan, kita aduk saja pakai kroto. Proses belajar ngepur kalian cek di
video kami yang kemarin. Nah ini trotol jantan, dia bisa mandiri makan sendiri nanti, dan dia tidak jinak, tidak manja-manja, sehingga kalau kita di depannya dia tidak seperti minta makan, tidak manja-manja, tidak jinak. Nah seperti itulah tutorialnya Sobat Kicau Mania. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham. Inilah cara kami di peternakan kami. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.